Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Leo Maulana dengan NPM 0735231185. Adapun video ini dibuat yaitu untuk melaksanakan tugas UTS keamanan data yang telah diberikan, yaitu bagaimana proses-proses yang terjadi dalam algoritma AES. Nah, di sini saya sudah siapkan PowerPoint-nya dan di sini saya akan langsung menjelaskan. Pada algoritma AES terdapat di sini dapat dilihat bahwa ada beberapa tahap. Sebelum kita masuk ke 10 ronde utama, pastikan bahwa kita sudah memiliki plain text dan juga sebuah kunci untuk melakukan enkripsi. Lalu plain text tersebut kita ubah menjadi matriks 4x4 dalam bentuk heksadesimal dalam bentuk heksadesimal dan juga begitupun kuncinya. Lalu kita lakukan operasi XOR. Nah, proses tersebut dinamakan proses get around key. Nanti pada saat proses get around key ini menghasilkan suatu matriks akan menghasilkan suatu matriks yang nantinya matriks tersebutlah yang akan diolah ke 10 ronde utama. Pada pada 10 ronde utama ini, untuk 9 ronde utamanya tahapannya sama, mulai dari subbytes, lalu shift rows, lalu next column, lalu add round key. Nah, saat sampai ke ronde 10, prosesnya untuk proses next column sudah dihilangkan. Jadi hanya subbytes, shift row, dan add round key. Oke, langsung saja kita akan di sini memakai sebuah contoh kasus dengan plain text Deo Maulana 11085 dengan kunci yaitu Informatika Unha berdasarkan yang telah ditentukan. Di sini untuk plain text-nya Deo Maulana adalah nama saya. 11085 ini merupakan 5 digit terakhir NPM. Ya. Nah, di sini susunannya yaitu bukan secara baris begini, namun menjadi kolom. Jadi di sini jika dewa 4 huruf berarti D, E, W, A. Di sini kita lihat D itu jika diubah menjadi sebuah heksadesimal itu dah dapat dilihat benar 64, E diubah menjadi heksadesimal menjadi 65, A di situ W diubah menjadi heksadesimal itu 77 dan begitu pun seterusnya. Kita melakukan ubah dulu plain text ini menjadi matriks 4x4, 4x4 dalam bentuk heksadesimal. Begitupun kuncinya kita juga harus mengubahnya ke heksadesimal. Setelah kita mengubah kedua antara plain text dan cipher key menjadi heksadesimal, kita akan lakukan operasi XOR antara kedua hal tersebut. Proses ini dinamakan add round key, seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya. Lalu hasil yang didapatkan, nah untuk proses XOR ini, untuk proses XOR-nya bisa dilihat di sini. Jika sama, jika di atas yang di bawah sama, maka hasilnya 0. Jika yang di atas dan di bawah hasilnya beda, maka hasilnya 1. Di sini 64 XOR 49 dapat 2D. Nah, XOR-nya itu dilakukan secara harus baris dan kolomnya juga harus sama. Hingga menghasilkan hasil seperti ini. Ini merupakan hasil dari operasi XOR antara plaintext dan cipher key. Nah, ini cipher di sini kita anggaplah kita panggil ini menjadi sebuah ciphertext. Ciphertext inilah yang akan dipakai atau akan diolah masuk ke dalam ronde-ronde selanjutnya. Sebelum kita masuk ke ronde, alangkah baiknya kita akan melakukan pengembangan kunci terlebih dahulu agar kunci dari ronde 1 hingga ronde 10 itu sudah didapatkan dengan cara mengembangkan kunci yang di matriks ini. Ini merupakan matriks dari kunci sebelumnya atau round 0. Nah, di sini matriksnya. Sini prosesnya. Nah, kita lihat bagaimana prosesnya. Untuk mendapatkan kolom pertama pada kunci ronde 1, kita akan di sini kita ambil kolom terakhir pada kunci round 0 atau kunci ronde sebelumnya. Di sini ini adalah kolom terakhir dari kunci sebelumnya.
Lalu di sini kita akan lakukan proses rootwork atau pergeseran bit. Namun di sini di pergeseran di sini kita melihat bahwa 4E ini digeser sehingga dia berada di paling bawah, sehingga 4B, 48, 41 ini akan naik ke atas. Itu adalah proses rootwork. Lalu setelah kita dapatkan hasil seperti ini, kita lakukan proses subbytes. Di sini terdapat kesalahan ketik. Nah, setelah mendapatkan ini untuk proses support, proses subbytes itu dilakukan dengan cara misal di sini ada bilangan heksanya adalah 4B, maka kita akan cari persilangan antara baris keempat dan kolom ke B, kolom B. Ini saat baris keempat, kolom B mendapatkan B3. Nah, ini kita lihat B3, sehingga hasil subasnya nanti akan mendapatkan B3. 48 berarti baris 4, kolom 8. Kolom 8 di sini baris 4. Sehingga saya dapatkan 2. Nah, begitu pun selanjutnya. Ini kita akan langsung saja masuk ke, nah, dapat dilihat bahwa hasilnya seperti ini. Lalu, setelah kita melewati proses subbytes, maka kita akan langsung menuju, kita akan kita akan lakukan proses XOR antara hasil subbytes tadi ini, dengan kolom pertama pada kunci ronde sebelumnya. Ini merupakan kolom pertama pada kunci ronde sebelumnya. Nah, lalu setelah mendapatkan hasil, kita akan lakukan proses XOR terhadap uh, tabel berdasarkan apa yang telah disediakan memang. Kalau ronde 1 berarti kita pakai yang cukup di kolom ini saja. Prosesnya dapat dilihat seperti ini, proses XOR-nya, sehingga hasilnya dapatkan ini. Ini merupakan kolom pertama dari kunci ronde 1. Nah, untuk proses kolom kedua berarti jika kita pakai yang ini, kita XOR-kan dengan ronde ke kunci ronde kolom kedua dari kunci ronde ke 0 atau ronde yang paling sebelum kita masuk ke ronde 1. Nah, jika mencari kolom ketiga, kita akan di sini kita bisa ganti, berarti kita pakai jika tadi kolom kedua, untuk kolom ketiga maka di sini pakai kolom ketiga, dan begitu pun seterusnya. Ya, di sini sehingga kita mendapatkan kunci seperti ini. Ini merupakan kunci yang akan dipakai nanti. Nah, kita akan langsung masuk ke proses enkripsi. Proses enkripsinya ada subbyte, cipher, mixed column, dan juga add round key. Nah, pada proses subbytes, sama seperti pada pembangkitan kunci yang tadi, prosesnya kita akan lihat persilangan antara baris dan juga kolom berdasarkan bilangan heksanya. Di sini baris 2 kolom D, maka hasil persilangannya dapat 8. Sini dan begitupun setelahnya. Intinya proses subbyte itu hanya mencari, sini kita lihat mencari persilangan atau kita mengubah suatu bilangan hexa ini menjadi sebuah bilangan hexa yang baru dengan memanfaatkan tabel Xbox ini. Ini namanya tabel Xbox. Selanjutnya kita ke processive rows. Processive rows ini bisa dibilang bahwa ini pergeseran di sini bergeser 1 bit F1. Nah, di sini F1 yang berpindah 1 bit berarti yang cukup yang ini saja. Intinya saya rasa masih kurang masih agak salah jika saya bilang 1 bit. Anggaplah ini satu kotak ini saja, satu kotak ini. Sini 1 2 3, jika untuk yang ini satu kotak yang paling kiri akan pindah geser ke kiri berarti dia akan tembus di ujung sini sehingga dia pindah. Untuk yang ini dua yang pindah berarti C7 dan juga 18. Sehingga di sini hasil yang didapatkan ini. Lalu ini tiga yang pindah sehingga di sini dapat dilihat hasilnya. Selanjutnya proses mix columns. Nah, proses mix columns ini merupakan saya rasa merupakan proses yang agak sulit karena
proses perkalian dilakukan itu bukan proses perkalian biasa, melainkan proses perkalian di GF28. Di sini perkalian matriks, namun perkalian setiap elemennya, elemen ini antara ini dilakukan dengan di GF28. Di sini misal, nah di sini ini telah disediakan matriks, matriks ini memang menjadi apa? Menjadi patokan utama dalam proses eklipsi AES ini karena ini sudah ditetapkan. Nah, di sini kita akan lakukan perkalian matriks 4 kali 4 sehingga mendapatkan matriks 4 kali 4. Nah, untuk mendapatkan kolom pertama baris pertama pada hasil mix kolom nanti kita akan melakukan perkalian ini. Kita akan ambil elemen pada baris ini lalu kita akan kalikan pada kolom ini. Misal kita ingin mencari kolom 1 baris 1, maka kita akan pakai baris 1 pada kolom pada matriks ini dan kita akan pakai kolom 1 pada hasil shift rows tadi ini. Hingga operasinya seperti ini dan 02 kali 28 ini dilakukan di GF28. Kita lakukan proses XOR sehingga hasilnya 1D. Dan begitupun pada elemen-elemennya. Misal di sini 6A berarti ini baris kedua kolom ketiga kolom ke-1. Maka yang baris kedua ini ya, baris kedua akan dipakai yang ini dan kolom karena masih kolom 1, kolom yang dipakai yang ini. Nah, selanjutnya ke proses add round key, hampir sama pada yang awal tadi. Nah, di sini karena kita sudah mendapatkan hasil mix kolom, kita lakukan operasi XOR dengan kunci untuk ronde 1 tadi. Sehingga hasil yang dapatkan seperti ini. Nah, proses tersebut akan berulang sebanyak proses yang sama tadi akan hampir sama sehingga saya langsung saja tampilkan hasilnya. Hasilnya seperti ini. Nah, namun terdapat perbedaan pada ronde 10. Karena proses mix kolom sudah tidak dilakukan di ronde 10. Sehingga ronde 10 di sini akan menghasilkan sebuah ciphertext dan ciphertext yang dihasilkan ini jika kita ubah bentuk desimal seperti ini dan jika kita ubah menjadi sebuah karakter seperti ini. Nah, inilah akan menjadi hasil eklipsi kita. Nah, bagaimana jika kita ingin melakukan proses mengembalikan misal teks ini, bagaimana cara kita mengembalikannya? Kita akan melakukan proses dekripsi. Dengan proses dekripsi hampir sama dengan enkripsi, namun membalikan semua yang ada dari proses enkripsi tadi. Jika tadi pada proses enkripsi plain text kita merupakan sebuah karakter yang bisa dibaca, misal Dewa Maulana 11085, maka di sini untuk proses dekripsi plain text yang akan dipakai itu yang ini. Sehingga kita akan ubah menjadi sebuah matriks masih heksadesimal. Nah, di sini prosesnya mulai dari inverse round key dulu, masih round 0. Nah, round key 10 karena intinya anggaplah ini proses berbalik, berarti jika di dekripsi masih round 0 berarti pada proses enkripsi itu sudah masuk ronde 10. Sehingga kunci yang dipakai yaitu kunci untuk ronde 10. Ini kunci yang dipakai. Nah, mulai dari round 1. Prosesnya itu dimulai dari inverse. Setelah inverse apa tadi? Inverse round key, kita lanjut ke inverse shift rows, inverse subbase, round key, inverse mix column. Lanjutkan hingga round 10. Nah, sama dengan yang proses enkripsi tadi, mix column sudah dilakukan. Nah, pada proses ini juga terdapat perbedaan. Tabel Xbox yang digunakan pada inverse subbase ini juga berbeda dan juga tabel untuk melakukan perkalian pada proses mix column juga berbeda. Sehingga hasil yang didapatkan seperti ini. Ini merupakan hasil proses dekripsi. Dapat itu heksadesimal ini yang dihasilkan. Jika diubah begini, nah kita mendapatkan plain text yang di awal tadi menjadi sebelum kita melakukan proses enkripsi. Nah, saya rasa sudah cukup untuk video kayak saya kali ini. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun masih agak kurang jelas saat menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.